Pak, ini pertanyaan ini udah. Oh, dinyalain? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk malam hari ini urusan tarik menarik kita pasrahkan ke Pak Marsal sama Mbah Dangit. Coba mau gimana? Itu ada doa juga. Guys, katanya udah hafal doa-doa dari buku Al-Hikmah 1 dan 2 katanya. Khusus untuk tarik menarik dia udah hafal. Terus informasi juga, jadi begitu teman-teman, keadaan Mas Danang sekarang sudah mulai membaik setelah hilang 3 hari. Tinggal menunggu luka-luka yang belum kering di bagian punggung dan kepala saja. Dan semoga luka itu segera cepat sembuh. Amin. Sama ada luka, mungkin luka psikis ya dikit. Ya, ada. Jadi kalau ditanya itu kadang sok melamun baru gitu. Apa sih, ngelag mungkin ya Pak? Ya, bahasanya ngelag lah, belum sinkron. Ya belum sinkron ya. Kayak gitu sih kita sudah biasa ya. Habis kesurupan itu terus luka apa gitu biasanya tuh otak itu kayak ngeblank gitu loh. Mau karena ini 3 hari loh. 3 hari nggak makan, nggak minum, terus berhadapan dengan makhluk gaib yang sangat banyak di sana. Ya wajar juga seperti itu. Dan rencananya kita itu mau Ya, untuk malam hari ini rencananya kita mau cari informasi hasil peperangan kemarin seperti apa progresnya. Nanti kedepannya mau seperti apa, apakah ada rencana lagi, rencana baru, atau mau gimana kita ngikut perintah dari Patih Dharma Wulung sebenarnya. Cuman akan tetapi Patih sendiri dan yang Macan kondisi saat ini belum pulih, belum ada kabar. Nah maka dari itu kita mau panggil makhluk siapa niatnya? Bilo saya sudah dulu kayak Bismillah. Bilo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya sedikit memberikan saran terhadap Kisana? Jika Kisana menarik atau memanggilku, saya harap Kisana menarik dengan pelan. Karena saya pikir ini terlalu berlebihan Kisana. Saya pun sudah mendengar apa yang Kisana mau, dan saya pun sudah dalam perjalanan. Ya siap. Ya, mohon maaf Bilo, kan takutnya nggak berhasil. Intinya gini Bilo, saya pribadi kan lagi tahap belajar. Ya nggak tahu ketika Bilo dalam perjalanan, saya pun nggak bisa merasakan Bilo dalam perjalanan. Mungkin Mas Ganan dan Bobo itu bisa. Intinya saya minta maaf. Setahu saya gitu, ketika saya panggil, kalau yang saya rasakan seperti itu ya masih ditarik terus. Ternyata seperti ini ya minta maaf ya Bah. Ini demi kebaikan Kisana semua. Saya pikir ini perlu untuk saya sampaikan. Iya siap. Takutnya Kisana, pada saat Kisana memanggil makhluk yang tidak Kisana kenal, mereka tersinggung dengan tarikat itu. Iya. Ada apa gerangan Kisana memanggil saya? Ya begini Bilo, sebenarnya ya intinya berkat rencana Bilo, alhamdulillah Mas Galang sudah kembali dengan kondisi ya sehat lah seperti itu. Alhamdulillah. Ya saya dan teman-teman mungkin ingin tahu informasi hasil peperangan itu seperti apa Bilo, dan langkah apa yang harus kita lakukan. Sedangkan kemarin itu Bentengnya. Setelah saya menonton video itu, Sangkawang dan bentengnya itu kan sudah bisa dijebol, tapi kan kita masih berurusan dengan Gondomayut seperti itu. Saya pikir Kisanak sudah menuai kemajuan. Tata bahasa Kisanak sekarang sudah mulai enak hidupnya. Saya tidak menutupi itu Kisanak. Ingat, saya tidak menyanjung Kisanak agar Kisanak tersandung.
Tunggu kisah. Saya tegaskan lagi di sini. Gimana? Jangan sampai sanjunganku ini justru menyandung di sana. Siap. Seperti yang Kisanak tanyakan. Kabar apa saja yang perlu Kisanak ketahui mengenai hasil peperangan tadi malam. Dan langkah apa yang harus dilakukan setelah ini. Yang pertama Kisanak, saya pikir perang tidak bisa dilanjutkan dalam waktu dekat ini. Kita perlu menunggu pulihnya Patih Dharma Wulung sebagai pemimpin perang kita. Dan yang kedua, Mohon maaf Bilo, bukannya pemimpinnya Dewi Manuta atau Jembarkun sekarang? Buk? Iya benar. Iya, benar. benar yang kau katakan di sana. Akan tetapi, putriku Dewi Manuta hanya menggantikan posisi dari Patih Dharma Wulung untuk sementara. Pada saat kita terdesak, pada saat kita belum menemukan keberadaan Gana. Akan tetapi keadaan sudah berubah. Maka akan lebih baik jika kita menunggu pemimpin utama. Karena apa? Karena tidak bisa dipungkiri, Dewi Manuta, walaupun mungkin dia sudah mumpuni, akan tetapi dalam urusan pengalaman dia belum bisa mendapatkannya. Dan yang kedua, keadaan saudara kita Gana pun belum membaik. Belum benar-benar pulih yang bisa untuk kita ikutkan dalam peperangan. Mengerti maksudku di sana? Mengerti. Untuk kabar dari Patih Dharma Wulung sendiri saat ini sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Hanya saja di sana kepulihannya tidak bisa kita percepat di sana karena luka yang diderita memang benar-benar banyak dan benar-benar fatal di sana. Kemudian untuk Pangeran Syarif sendiri, setelah Pangeran Syarif mendapatkan kekuatan sejatinya, ada hal-hal yang perlu dia sesuaikan lagi. Bagaimana dia mengendalikan amarah, bagaimana dia mengendalikan pikirannya, serta mengendalikan kekuatannya. Saya pikir Pangeran Syarif butuh waktu untuk itu. Apakah jawaban saya sudah memenuhi pertanyaan di sana? Ya Bilo. Dan ini Bilo, ya Bilo kan sangat terkenal dengan kecerdasannya. Terlalu berlebihan jika di sana mengatakan saya ini terkenal di sana. Dan yang saya ingin tanyakan itu, dengan dasar apa kok Bilo mempunyai rencana sedemikian rupa sehingga kita tidak mengetahui seperti itu, bahkan tidak sempat berpikir seperti itu gitu loh. Bahkan rencana yang dijalankan itu ya membahayakan malah. Membahayakan. Sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua di sana. Karena saya pikir saya ini ceroboh mengambil keputusan demikian. Jika Kisanak bertanya tentang dasar, kenapa saya memilih mengajukan rencana seperti itu? Jawabannya sederhana Kisanak. Ada persamaan antara ilmu berperang dan ilmu kehidupan. Khususnya yang menyangkut. Khususnya yang terjadi dan yang dirasakan oleh Pangeran Syarif. Saya jelaskan gamblangnya di sana. Ini monggo. Saya ingin bertanya kepada Kisanak. Pernahkah Kisanak memiliki sebuah barang di mana Kisanak sangat menyayangi barang itu, sangat melindungi barang itu, sampai akhirnya Kisanak berpikir untuk tidak menggunakan barang itu?
fosil saya. Intinya Kisanak memilikinya. Saya ya pernah, bahkan itu fosil saya sampai saat ini saya tidak gunakan, takut ya lecet, takut ini seperti itu gitu. Kisanak pernah memiliki barang semacam itu. Motor. Kendaraan. Ya. Kisanak pernah memilikinya. Iya pernah. Boy. Seperti halnya Pangeran Sarif. Terkadang kita memiliki sebuah barang yang sejatinya memiliki fungsi. Akan tetapi karena rasa cinta dan rasa sayang, justru kita membuat barang itu menjadi tidak bermanfaat. Bukan begitu? Dan berikutnya, Kisanak ini sudah memiliki keturunan. Ya, Kisanak, Sudah, alhamdulillah. Kisanak. Sudah alhamdulillah. Pernah atau tidak Kisanak, jika anak Kisanak melakukan kesalahan, akan tetapi Kisanak memilih untuk diam dan tidak menegurnya karena rasa cinta dan rasa sayang terhadap anak Kisanak itu. ya, Kisanak pernah. ya pernah. Ya, ketika anak saya itu melakukan hal-hal yang ya mungkin ketika digambarkan sebagai anak dewasa itu tidak nakal lah seperti itu. Cuman ya kadang saya itu karena sangat cintanya mau ngomong takut nangis, akhirnya saya diam. Padahal Kisanak, diamnya Kisanak ini adalah tanda tidak sayangnya Kisanak terhadap anak. Karena apa? Jika Kisanak diam atas kesalahan dari anak Kisanak, Kisanak sama saja membiarkan dia tumbuh besar tanpa dididik. Oh iya, Mbak. Kamu yang udah besar anaknya nih. Dan itu yang terjadi pula terhadap Pangeran Sarif. Saking sayangnya gitu. Berarti karena yang Sarif itu saking sayangnya ke Mas Ganang, akhirnya dia itu apa, tidak menggunakan apa namanya, Mbak? Kamu gini-gini. Ya maksudnya kekuatannya kayak gitu. Pernah atau tidak Kisanak menyayangi seorang wanita? Udah sering. Dan karena rasa sayang itulah Kisanak rela direndahkan oleh wanita itu. Iya, Itu sekarang wanitanya lebih tinggi dari kamu. bukan masalah tinggi badannya, Bang. Terkadang saya pernah, Bang, ketika cinta sama seseorang itu mau disuruh ngapa-ngapa itu kayak ngikut. Bahkan apa yang kita punya itu Suruh jemput jam jemput, segini. suruh meraktirin dia itu. Bahkan saya pernah mengalami, saya nggak punya, saya ada-adain. Pernah itu. Terus gimana? 3 hal tersebut adalah hal yang menimpa dari Pangeran Sarif akhir-akhir waktu ini di sana. Sadari atau tidak, tapi menurut saya sendiri itu sudah terjadi kepadanya. Saya sebagai saudaranya, saya pikir tidak salah jika saya mengingatkannya. Memang benar sih. Jika saya mengucapkan itu dengan kata-kata, mungkin akan menyinggung perasaannya. Dan yang kedua, rencana pembobolan dari benteng Sidil Kandaka memang menurutku hanya bisa dilakukan oleh Pangeran Sarif. Sedangkan Pangeran Sarif karena rasa sayangnya itu, dia menjadi tidak mampu melakukannya. Maka rencana pertama dibuat untuk menciptakan kekuatan atau mengembalikan kekuatan Pangeran Sarif menjadi seperti sedia kala. Setelah kekuatan itu sudah benar-benar kembali, maka Pangeran Sarif akan mumpuni untuk menjebol pondok, menjebol benteng itu. Termasuk dengan diamnya Bilo itu juga salah satu rencananya. Benar sekali di sana. Saya hanya membuat situasi dalam peperangan semakin kacau.
ada satu rumus yang masih saya ingat, yaitu perkataan dari saudara Morgana. Selama kita menyayangi makhluk ciptaan lebih dari penciptanya, maka selama itu pula kita akan kecewa. Iya masuk ya. Saya juga pernah dengar. Maka dari kekecewaan itulah Pangeran Syarif mendapatkan kekuatannya kembali dan sadar akan jati dirinya. Iya. Kesimpulannya di sana, Ya. ketahuilah bahwa kasih sayang itu adalah hal yang baik yang terkadang menjerumuskan. Kasih sayang yang membuta membuat kita lupa bahwasanya makhluk juga butuh kuat dan butuh tegas. Karena selama ini kasih sayang lebih sering membuat kita terlampau lembut. Kurang lebih seperti itu kesan. Iya ya. Itu kok jenengan itu kok cerdas banget seperti itu loh. Tidak di sana. Saya pernah menemui makhluk yang lebih cerdas dari saya. Gini Bilo, ya kalau boleh curhat gini Bilo. Saya tuh terkadang itu ketika ketemu Bilo tuh saya pun merasa cerdas Bilo. Kenapa di sana? Ya setelah rencana-rencana yang tidak saya pikirkan, akhirnya saya paham dengan itu. Yang kedua, saran dari Bilo untuk saya suruh banyak makan ikan dari laut. Sudah banyak banget ambrol sampai bulu saya ini. Kucing boy. Tunggu dulu Kisana. Mungkin Kisana terlalu berlebihan dalam menekannya. Ikan laut gesek saya sering makan. Ngawur gue gesek itu pantas kamu kayak kucing. Ini kucing liar itu. Jangan loh. disamain sama kucing. Ya kucing kalau makan gesek itu ambrol itu bulunya loh. Ya. Apalagi kalau ketemu bedangit ya apa? Tapi kalau ketemu Bilo ini ya, kadang-kadang dijelasin hal-hal yang tidak saya pikirkan. Itu Bilo bisa menerangkan, akhirnya saya itu merasa cerdas. Tapi ketika Bilo pergi, itu balik lagi loh gobloknya itu loh. Yang saya herani loh. Ya mungkin saya pikir apa ini bawaan dari sananya ya alhamdulillah saya sih terima saja Bilo. Mungkin di sana itu memakan ikan dalam bentuk terlalu kering. Sehingga nutrisi di dalamnya mungkin sudah berkurang di sana. Ya, padahal teri-teri ya, saya jarang. Namanya gesek. Kadang lanjur saya itu. Ya memang gesek terlalu banyak. Makanya saya berasa Bilo itu sering-sering lah ketemu saya biar saya itu belajar pola pikir yang lebih cerdas seperti itu. Nanti kalau Bilo pergi kamu goblok lagi gimana? Ya paling tidak itu ketika ketemu Bilo itu ada yang nyantel sedikit-sedikit. Ya Bok, Bilo. Terus Bilo keluar, Hilang. Ya misalkan Bilo mengasih arakan 5. Paling enggak ketika Bilo pergi nyangkut-nyangkut 1 nggak masalah, Dik. Yang penting kan ada nyangkutnya. Lama kelamaan saya prediksi nih ya. Dari saya prediksi itu ketika sering bertemu itu sebelum bertemu Bilo malah saya kadang-kadang lebih pintar dari Bilo. Itu bisa saja. Prediksi saya. Ya. Tapi jangan tersinggung Bilo. Pertimbangannya seperti ini Kisana. Jika saya terlalu sering bersama Kisana, saya hanya takut kesalahpahaman terjadi di sini. Saya hanya takut Kisana itu pengikut dari Nabi Fitri. Ya tidak, maksudnya ketika sering bertemu kan kita kan sahabat, bukan berarti saya untuk Bilo. Mohon Bilo, saya dikasih ilmu. Hah? ilmu apa bang? Ya Laki-laki sama laki-laki. iya, tapi kan saya ke Bilo enggak. Bilo, tolong saya beri ilmu atau kecerdasan. Kan tidak mau Bilo. Tidak, barusan Kisana melakukan. Perumpamaan ini loh. Cerdas. Iya. Oke, terkadang itu saya itu misalkan Bilo itu di lingkup kita manusia itu mungkin Bilo itu bisa menjadi musisi atau pakar dari puisi itu loh. Murah. Enggak bang, terkadang itu kata-katanya itu sangat hebat. Mendayu kayak Dia mendayu-mendayu dan sangat ketika dirangkai itu dicampurkan dengan nada
dicampur dengan ini raganya yang dipakai Bilo tuh. Ini kan ahli melodi nih. Percampuran nada ketemu Yon bisa menjadi Lagu. alunan lagu. Kita ciptakan dari tim Gase. Jika saya mahir dalam hal itu, mungkin saya tidak akan memikirkan strategi untuk berperang. Oh iya. Saya lebih memikirkan pentas di tengah-tengah peperangan. Mantap. Ya intinya Kisanak ini pandai sekali dalam membuat lelucon. misalnya makanya itu sih. Ikan laut. Gesek. Hah? Makanya itu Ikan kering. kan kering. Jadi ya garing kayak gitu lah. Begini di sana. Ya. Saya meminta maaf atas rencana itu. Saya sendiri pun, saya katakan jujur dalam hati. Saya sempat merasakan putus asa dan kesedihan yang luar biasa. Karena saya pikir rencana yang sudah saya bangun ini akan berakhir gagal. Saya tegaskan lagi, tidak semua rencana yang saya berikan itu matang. Jika Kisanak semua mendapati saya memberikan rencana, sedangkan rencana itu tidak masuk di akal, tidak masuk dalam perhitungan, akan lebih bijak jika Kisanak mengingatkanku. Ya memang seperti ini Bilo. Ketika kita bertemu yang Sarif itu bahkan bukan hanya dari kita, dari sedulur pun berpikir bahwasanya yang Sarif itu mempunyai ego yang sangat tinggi karena tidak tahu bahwasanya ini adalah bagian rencana dari Bilo ya Mbak ya. Seperti itu. Saya pun sempat gelisah, semua tim gelisah. Kok bisa terjadi seperti ini gitu. Sampai saat ini, Pangeran Sarif belum mengetahui. Jika kalian mengatakan, maka kalianlah yang pertama memberitahukan kepadanya. Ini berarti kan lebih baik dikatakan, Bu. Dalam keadaan seperti ini, saya pikir ini bukan waktu yang tepat. Oh jangan Mbak, mungkin nanti aja ketika Mas Kanang dan Topo udah pulih semua. Saya pun butuh rangkaian kata untuk menunjukkan rasa bersalahku terhadapnya. Saya pun butuh waktu yang tepat sehingga tidak menyinggung perasaannya. Saya tegaskan sekali lagi, dan ini sering terjadi di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari kita. Ketahuilah, kasih sayang adalah hal yang baik yang terkadang menjerumuskan kita. Karena kasih sayang yang membuta membuat kita terlampau lembut sampai kita lupa bahwasanya kita butuh tegas. Itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Adakah hal lain yang ingin Kisanak tanyakan terhadapku? Ada nggak Dik, kalau dari kamu Dik? Kalau dari saya sih ya itu cukup. Kalau dari saya, mau dari kamu ada? Ada, Dik. Sementara itu Kisanak, kita belum bisa melanjutkan peperangan. Dan bukankah Kisanak sudah mengetahui bahwasanya Raja Batara Karang sekarang mulai ikut campur lagi dengan urusan kita? Nah, itu Bilo. Itu Bilo. Jelas lah. Jadi gini Bilo, waktu kejadian itu kita itu dalam kondisi panik yang pertama karena melihat kondisi Mas Ganang seperti itu. Ketika kita itu tidak memberikan air atau makanan, ya saya takutnya Mas Ganang itu tambah lemas atau bahkan melihat kondisi seperti itu ya antara selamat atau tidak seperti itu. Maka dari itu Badang ini inisiatif langsung pergi mencari air dan kebetulan ada kelapa dan dibawa. Kita nggak memikirkan hal-hal yang dulu karena kondisi panik, dan ketika sudah diminum ternyata Raja Batara Karang itu datang dengan berkata seperti itu. Kita spontan kaget.
Saya tidak ingin berkomentar panjang. Saya hanya ingin mengatakan, menurut saya tegaskan lagi, menurut saya, Kisanak ini sudah benar. Ini membuat perjanjian jadi Saya tidak ingin berkata panjang. Karena ini hanya menurut saya. Barangkali menurut makhluk lain kalian salah. Akan tapi menurut saya, Kisanak sudah bijak. Tidak perlu memikirkan itu. Yang terpenting bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah dengan tuntas. Bukan begitu Kisanak? Iya. benar gitu. Sekarang jika kalian memiliki harta sebanyak apapun, waktu itu tidak bisa dibeli Kisanak. Tapi waktu bisa diperbaiki di masa depan. Justru ini adalah kesempatan emas bagi kita. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan betara karang tanpa meninggalkan sisa. Dulu kita hanya bisa menyelesaikan masalah itu hanya dengan sebatas janji. Iya. Saya harap setelah ini kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan tuntas. Jika masalah ini tidak kita jumpai, mungkin saja di lain waktu kita akan bertemu dengannya lagi. Ini hanya seperti bom waktu saja yang suatu saat bisa meledak. Iya, paham ya. Saya ingin mencurahkan perasaan saya terhadap Kisanak semua. Ya, ngomong. Di waktu yang senggang ini, di waktu beristirahat seperti ini, saya ingin menyampaikan kepada Kisanak, saya sangat menyayangi putriku dari wanita, dan saya sangat bangga. Lalu Hanya itu saja. Selama ini saya tidak menceritakan terhadap siapapun. Saya memendam rasa sayang ini terlalu besar. Sampai akhirnya saya takut di sana. Saya takut. Saya mengalami hal yang sama, yang serupa dengan rasa yang dialami oleh Pangeran Sari. Saya harap suatu saat nanti jika saya demikian, saya sangat berharap kepada Kisanak untuk mengingatkan saya. Oh, siap. Dik, ingat juga Dik. Kita lupa Dik. Kak, ini curhatnya cuma Ya ini si Bilo tuh curhat bahwasanya itu sayang banget sama ini saya paham. cuman takut mengalami kayak Pangeran Sari. Makanya ketika si Bilo ngomong ke kita itu Ingatkan kan sebenarnya. iya Mbok masih dia lupa. Ya Mbok? Karena memang rasa sayang tanpa didasari ikhlas itu akan sangat menyakitkan di sana. Iya Bener gitu. Kita menyayangi seseorang tanpa didasari ikhlas bahwasanya orang itu adalah milik Tuhan, maka suatu saat kita akan kecewa. Saya takut demikian. Cukup di sana. Ya kalau dari saya sih cukup Bilo. Yang pertama itu informasi setelah perang, dan kedua langkah-langkah apa yang kita harus jalankan, dan ditambah lagi itu kita dirundung kebingungan masalah Batara Karang. Ya sudah sedikit dikasih wawasan dari Bilo, dan kedepannya mungkin nanti setelah Mas Ganang pulih dan Mas Propo nanti kita rundingkan kembali seperti itu Bilo. Dari hari ini saya tegaskan lagi di sana. Ya. Berhati-hatilah dengan kasih sayang. Karena kasih sayang terkadang bisa membuat kita kuat, dan tidak jarang juga membuat kita lemah. Pesanku itu di sana. Saya pamit di sana. Terima kasih Bilo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita Ya baik teman-teman, itu tadi informasi dari Bilo seperti itu. Kesimpulannya untuk melawan langkah ke depan lah, langkah ke depan itu kita belum bisa bergerak, menunggu kesembuhan Mas Ganang dan Mas Probo itu seperti itu. Yang Pati Pati, juga, yang yang Sari Macan. juga, dan teman-teman juga sudah mendengarkan sendiri bahwasanya ini itu adalah rencana Bilo, dan dengan alasan-alasan Bilo seperti itu sudah dijelaskan seperti itu. Ingat, bocor dulu. Tapi ingat jangan bisikin ke yang sakit, karena Bilo itu harus merangkai kata-kata, takutnya tersinggung seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga sama ketika ketemu Bilo merasa cerdas, saya pun sama seperti itu. Tapi setelah Bilo pergi, dia balik lagi seperti ini. Ya inilah saya. Seperti itu ya. Lah masalah Batara Karang gimana? Nah, masalah Batara Karang itu dari Bilo pun tidak menyalahkan lah seperti itu, karena menyelesaikan masalah itu tidak bisa langsung semuanya satu persatu. Jadi yang paling penting itu kan masalah yang pertama Mas Ganang ketemu dan selamat itu yang pertama, karena itu tujuan kita semua, Wan. Ya. Tujuan kita semua. Dan nanti bahkan kita bersyukur ketika itu adalah entah itu sekarang, entah itu besok, entah itu besok maksudnya apa, Mbah? Iya. Wah, Iyalah, yang akan datang, Yang akan datang. itu hanya menunggu waktu saja. kayak bom waktu. Karena apa? Batara Karang itu sedang menunggu-nunggu. Karena dulu kita itu menyelesaikan masalah hanya dengan janji. Ibaratkan akar itu pohon itu kita menyelesaikan daun-daunnya doang, tidak dari akarnya. Harapan kita dan dari Bilo itu ketika nanti berurusan dengan Batara Karang, kita cabut dari akarnya seperti itu. Dan bagaimana rencananya, kita menunggu kesembuhan Mas Ganang dan Mas Probo. Jadi paling nanti kita cari info lain lagi ya. Mau kata. Katanya gini, Man, kita tidak boleh menyalahkan waktu, akan tetapi waktu kita bisa perbaiki di masa yang akan datang. Kita tadi mengatakan iya, intinya ya kita tidak boleh menyalahkan waktu lah ya. Iya. Dan waktu bisa diperbaiki di masa datang. Intinya ya berarti kan rencana-rencana yang harus kita perbaiki seperti itu. Oke teman-teman, mungkin kita sambil pulang karena kita sudah mendapatkan informasi dari Bilo, dan kita besok kita laporkan ke Mas Ganang seperti itu, apa yang sudah ceritakan Bilo. Kalau tidak lengkap nanti saya tunjukkan videonya ke Mas Ganang seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung pulang. Sebelah mana maksudmu, Mbah? Lurus. Bentar, senternya di bawah Marser kok. Bawah Marser? Di depan. Mana? Itu, Mbah. Itu lurus, kubur mudik. Iya itu. Cung, coba, Mbah, carinya, Mbah. Lurus kamera persis. Ya lurus kamera persis ke. Kayak itu loh. Loh itu mat kayak dream aspal, Mbah. Ngawur kamu kan. Pohon tugel itu loh. Nah iya. Ayo, astagfirullah, ya Allah. Bukan. Sandarannya sini, Bang. Astagfirullah. Demi itu kok. Astagfirullah ya Allah. Sem. Ngembek kayak. Ini mah itu. Ceng. Jengkol. Cenglot ini. Jengkol. Otak rambut. Aduh. Mau apa lagi dia loh? Kepikir. Bagaimana ini? Udah kepikir. Terus. Ya apa salah ya? Astagfirullah. Awasan kamu. Kegabut banget. Ngapul. Astagfirullah, dikit satu.
Berdiri juga nggak bisa. Ketawa-ketawa. Dulu ngata-ngata kami. Di sini saya akan menegaskan lagi kepada kalian bahwasanya perjanjian yang telah lama kita janjikan sudah batal karena Tuhanmu itu sudah melanggar perjanjian itu, dan sekarang Tuhanmu sudah diurus oleh raja saya. Tuhan siapa maksudmu? Manusia yang melakukan perjanjian dengan raja saya. Bagaimana maksudmu? Entah itu siapa, saya tidak peduli. Maksudmu kau bilang tadi sudah diurus seperti apa maksudmu? Jangan macam-macam loh kamu loh. Tuhanmu itu di rumah sana sedang merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Nggak mungkin rumahnya di benteng. Betul. Ngotot. Kamu ngarang cerita kamu. Terserah saja jika Jopok. kau tidak percaya. Talipok. Yang jelas, dendam lama sangat membekas dalam kerajaan Batara Karang. Dendam bagaimana? Bukankah masalah itu sudah selesai dengan Betul. perjanjian? Akan tetapi perjanjian ini sudah engkau ingkari. Tuanmu sudah meminum barang haram. Pertama, segi haramnya gimana? Saya tanya coba. Ya Wan. Air kelapa haramnya di mana? Betul. Barang curian itu barang haram. Jangan buat hukum hanya dengan kondisi umum. Nah di sini kan kondisinya khusus. Dia sedang terdesak. Kami sedang terdesak. Di Betul. hukum agama kami yang namanya haram itu salah satunya memang benar mencuri. Akan tetapi dalam keadaan seperti ini itu dihalalkan meminum air kelapa itu karena apa? Mendesak. Jika kami tidak memberikan dia minum, mungkin hal yang buruk akan terjadi kepadanya, Mbok. Betul Wan. Betul Wan. Betul, Saya setuju. tidak peduli dengan itu. Wes ngeyel. Yang saya pedulikan, manusia itu sudah melanggar perjanjian, yaitu memakan atau meminum barang haram. Dulu saya masih ingat percakapannya. Rajamu itu mengatakan dilarang memakan makanan haram. Ya, Betul. dan dia menanyakan Mas Gasenya, jika saya tidak sadar memakan makanan haram, lantas bagaimana? Ya kalau tidak sadar ya tidak haram. Betul. Betul. Kamu bilang seperti itu loh. Iya. Saya sudah tidak mempedulikan itu. Yang saya ketahui, jika manusia itu memakan atau meminum barang haram, itulah perjanjiannya. Haramnya di mana, yo? Barang itu adalah barang curian, sedangkan barang curian itu barang yang haram. Astaga, udah dijelasin tadi kuyu. Halal haram yang ditentukan itu berdasarkan agama. Barang curian itu barang haram. Barang curian itu sudah jelas barang haram. Gak usah model-model seperti itu. Megas. Perlu kau ketahui, barang curian itu adalah barang haram. Jadi saya tidak mempedulikan itu. Baiklah, kalau kamu nggak mau menerima kebenaran itu ya terserah pakai hukummu. Tapi ingat, dia tidak sadar dan rajamu memberi toleransi tentang itu. Kamu masih ngelak seperti apa coba? Kamu anak boring. Perjanjiannya adalah yang memakan atau meminum barang haram dianggap perjanjian itu gagal. Dalam kondisi sadar. Dalam kondisi sadar. Dulu. Tolong diingat-ingat ya. Apa kau pada saat perjanjian justru kamu nggak ikut? Nah, saya menyaksikan. Raja Batara Karang mengucapkan seperti itu. Bang, kamu ngomongnya kurang dekat, mungkin budak itu Wan. Ya mungkin kau budak. Yang saya ketahui bahwa dirimu sendirilah yang tidak sadar waktu itu. Astagfirullah. Justru yang tidak sadar itu Mas Ganangnya. Dia dalam kondisi pingsan. Dalam perjanjian itu, Apalagi perjanjian.
dalam kondisi sadar. Videonya masih ada, Mas. Woi, bukti ada ini. Saya tidak tahu itu. Mas siapa, Wan? Yang saya ketahui perjanjiannya Ini akal-akalanmu karena kau sudah muak. Karena dirimu tidak bisa menunggu lagi. saya tidak peduli dengan itu. Yang Lah, ya, penting makanya dari itu. saya menghisap darah segar. Alah, mana rajamu juga lo? Oh, yang perjanjian juga rajamu. Perjanjian itu rajamu. Sedang mengurus manusia yang melakukan perjanjian. Rajamu saja dipencelas pakai pedang kukunya minta ampun. Kamu nggak ngaca sekarang berhadapan sama siapa loh? Nah, Yuk ngencel. Mas Kasi itu udah berubah. Martaji udah berubah. Dengan sangat mudahnya mengalahkan rajamu. Silakan saja. Jika kau memang bisa. Yang terpenting perjanjian itu sekarang sudah batal. Dan sudah gagal. Karena manusia yang melakukan perjanjian itu memakan atau meminum barang haram. Itulah perjanjian. sebenarnya perjanjiannya nggak batal. Yang membatalin itu diri kalian sendiri. Karena kalian itu udah tidak sanggup lagi menunggu Mas Danang makan makanan haram. Sampai kalian membuat berita bohong, berita palsu, dan tidak mau menerima kenyataan. Akhirnya kau membuat Terserah. berita itu Kau mau membela salah. apapun terserah. Yang terpenting perjanjiannya di sini sudah jelas. Dan barang curian itu barang haram. Aish. Baiklah, terima kasih pemberitahuannya. Kalau memang kamu menganggap itu benar-benar sudah deal, perjanjiannya batal, saya terima. Cuman saya menyimpulkan ternyata iblis itu bodoh. Bodoh. Notifikasinya, terima kasih. Iblis bodoh. Bodoh, Saya goblok. tidak peduli. Tidak mikir. Mikir. Keluarin aja, keluarin, Mbak, keluarin, Mbak. Penting darah segar. Bah, langsung Bah, ajar Bah. Keluarin aja, Mbak. Allah. Jomblo urusannya. Sebelum. Awas batu Bah. Masalah yang saya tidak Muhammad. Berusahalah sekuatmu. Saya hanya ingin menghirup dan meminum darah segar yang ada di dalam diri manusia ini. Panjang. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Bang. Telah lama saya tidak meminum darah sesekar ini. Pegangin, Bang. Wan, tolong, Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu laqasamullahu wa ta'ala mana anjing. Allah. Biar, Bang. Dik, satu dik. Jagung sebenarnya. Langsung evakuasi aja, evakuasi. Yuk, langsung yuk. Muntah itu mana tuh? Ya, bawa pulang, ayo. Ayo.